Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, perkenalkan namaku Ada Retno Trihandayani dari Prodi Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekolah Vokasi Angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang kepribadian manusia itu. Pasti kan umum banget kan tahu tentang apa aja sih kepribadian yang ada di diri kita, seperti introvert, extrovert, dan ambivert. Pasti umum banget kan, dan kalian pasti udah tahu apa sih maksud dari ketiga itu. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ternyata ada banyak banget jenis spesifik dari tipe kepribadian itu sendiri. Nah, kali ini aku bakal ngebahas itu. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin lebih tahu bagaimana sih sifat kepribadian spesifik kita. Tonton terus ya. Nah, sebelum ngebahas lebih lanjut tentang tipe spesifik kepribadian itu sendiri, aku mau ngingetin lagi nih ke kalian yang barangkali lupa apa sih arti dari kepribadian itu sendiri. Nah, kepribadian itu secara umum berarti personality, sifat, tingkah laku, atau ciri khas dari seseorang yang artinya menggambarkan bagaimana perilaku seorang. Nah, setelah ngebahas arti dari kepribadian itu sendiri, lanjut nih, kalian tahu nggak bahwa ada tes yang bisa ngeindikasiin watak sifat kita dan kepribadian kita? Yaps, namanya MBTI. Apa sih artinya itu? MBTI itu kepanjangan dari Myers-Briggs Type Indicator yang ngebantu kita ngeindikasiin gimana kepribadian dan watak kita. Dan aku bakal ngejelasin secara spesifik beberapa jenisnya, dan itu ada 16 jenis kepribadian yang bakal aku bahas. Di tes MBTI itu juga punya 4 klasifikasi kepribadian pokok yang kita ketahui, ada introvert dan extrovert. Lalu ada juga yang namanya sensing, feeling, thinking, perceiving, judging, and intuition. Nah, jadi klasifikasi dan spesifikasi dari kepribadian yang bakal aku bahas berhubungan langsung dengan keempat klasifikasi. Nah, yang pertama itu ada namanya INFP. Apa sih? Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terus terbuka, dan mereka adaptif, fleksibel, dan memegang prinsip yang teguh. Lalu yang kedua ada namanya INTJ. Nah, mereka itu seperti apa? Mereka itu orang-orang yang mandiri, terorganisir, dan memiliki kompetensi yang tinggi. Lalu ketiga namanya INFJ. INFJ itu adalah orang-orang yang tertarik untuk membantu sekitarnya. Mereka adalah orang-orang pencari makna. Nah, yang keempat ada istilah INTP. INTP itu orang yang lebih cenderung mencari ide ketimbang interaksi sosial. Jadi mereka itu emang cenderung sangat introvert. Lalu yang kelima ada nama istilah ENTJ. ENTJ itu adalah orang-orang yang pembaca keadaan yang baik. Mereka itu mampu mengembangkan dan menyelesaikan persoalan yang ada, seperti itu. Nah, yang keenam ada namanya ENTP. ENTP itu adalah orang yang sosok yang belak-belakan gitu, dan mereka itu gak ragu untuk mengemukakan pendapat lalu memecahkan permasalahan yang ada. Yang ketujuh nih ada namanya ENFJ. ENFJ itu apa sih? Orang yang sosoknya hangat, berempati tinggi, dan pendengar yang baik. Yang kedelapan ada ENFP. ENFP itu adalah sosok yang imajinatif dan antusiasme tinggi. Nah, 9 ada ISFJ. Nah, apa sih itu? ISFJ itu orang yang bertanggung jawab, berkomitmen, telaten, cermat, baik hati, loyal, dan perhatian. Pokoknya bagus banget ya. Nah, yang ke-10 ada ISFP. ISFP itu adalah sosok yang tenang, sensitif, dan baik hati. Ke-11 ada ISTJ. Dia itu orang yang tekun, handal, praktis, dan logis. Yang ke-12 ada ISTP. ISTP itu adalah orang yang toleran dan fleksibel. Ke-13 gitulah. Ada namanya ESFJ.
Mereka itu suka bekerja sama dalam lingkungan yang harmonis. Artinya mereka suka bergotong royong, lalu menciptakan lingkungan yang serasi. Nah, ke-14 ada namanya ESFP. ESFP itu orang yang ramah, spontan, adaptif, fleksibel, dan bersahabat. Ke-15 adanya istilah ESTJ. Mereka itu orang yang realistis, praktis, berorientasi fakta, tegas, dan logis. Wow, berarti mereka itu emang yang berpendirian harus sesuai dengan logika ya. Nah, yang terakhir nih ada namanya ESTP. ESTP itu sendiri adalah sosok yang fleksibel dan toleran, suka menjalin berkomunikasi aktif dan baik bagi sesama. Nah, itu dia dari penjelasan yang udah aku jabarin nih tentang kepribadian spesifik manusia. Jadi, di antara kalian gimana nih? Kalian udah nemu belum? Kira-kira kalian masuk ke tipe apa? Nih, coba cermatin baik-baik ya. Karena kepribadian itu bukan cuma sekedar introvert, ambivert, atau extrovert. Jadi, ada banyak banget spesifik yang harus kalian dalami lagi untuk tahu nih persisnya kalian itu gimana. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.